Tadi gua ketemu di pertigaan depan. Mungkin nggak kita gitu? Kenapa? Karena kita sibuk dengan diri kita. Kalau semuanya sibuk dengan diri, semua masing-masing, semuanya memperbaiki, saya mau tanya, semakin indah nggak ini kampung? Semakin berkah nggak ini kampung? Turun rahmat dari Allah. Kenapa? Karena manusia yang sibuk dengan aib masing-masing. Manusia yang sibuk dengan kesalahan masing-masing. Ini sekarang kita sibuk dengan kesalahan orang lain. Demi Allah, kita tidak akan dituntut dengan kesalahan orang lain. Yang dituntut, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu melakukan ini? Bukan kenapa si fulan melakukan itu. Enggak. Hatta dosa Fir'aun enggak ditanya kita. Yang ditanya dosa kita. Benar, kita ditanya dosa Fir'aun. Ditanya dosa kita. Lu kenapa waktu itu sholat enggak sholat? Lu kenapa waktu itu sholat tapi mikirnya ke sono sini? Lu kenapa sholat waktu itu malas-malasan? Allah nanyanya begitu. Nggak mungkin. Kenapa si fulan zina lu diam? Kenapa si fulan begini? Enggak. Ada urusannya masing-masing. Ada yang nyatet masing-masing. Ada tugasnya masing-masing. Ada malaikat, tenang. Kita nggak usah sibuk nyari mencatat amal jelek orang, karena sudah ada tugasnya malaikat. Betul? Ini kadang-kadang kita jadi malaikat sih, sibuk nyari kesalahan orang lain. Ya, dicatetin kesalahan dia banyak. Ya, makanya ayo. Jadikan desa ini, kampung ini, tempat ini jadi kampung yang bertakwa. Kampung yang sibuk dengan kesalahan masing-masing, nggak ngurusin kesalahan orang lain. Nggak sibuk dengan kesalahan orang lain, sibuk dengan diri kita. Saya paling jelek. Tahu, Pak, Bu, standarisasi orang soleh ulama. Itu ulama punya standar. Ulama orang soleh itu punya standar. Tahu nggak standarnya mereka apa? Standarnya mereka memperbanyak memasukkan ke surga musuh-musuh mereka. Itu orang-orang soleh. Bukan sahabat. Kalau sahabat udah pasti musuh-musuh mereka sibuk gimana caranya musuh-musuh mereka masuk ke dalam surganya Allah. Itu standar orang-orang soleh. Makanya mereka dicaci, yang mencaci dihormatin. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, pengarang Syaibur Rotib, pengarang Rotib Al-Atas, dia dicaci maki sama tetangganya. Ada satu tetangganya nggak pernah demen sama Habib Umar. Muridnya lewat nyaci maki, muridnya ngamuk. Habib Umar negur, jangan marah. Wahai guruku, setiap hari dia ngomongin kau. Wahai guruku, dia selalu fitnah kau, dia selalu gibahin kau. Kasih nih makanan. Kenapa? Tujuannya supaya dia dapat hidayah, masuk ke dalam surga. Musuhnya, bayangin, musuh ditarik dalam masuk surga. Ini standar ulama orang soleh. Makanya mereka nggak, ketika dimusuhin semakin mereka cinta kepada musuh mereka. Tuh, lihat, bahkan ketika orang yang musuhin itu tadi Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, ketika anaknya lahir, Habib Umar yang memberikan kambing untuk akikah. Nih, berikan kambing buat akikah dari saya. Padahal setiap hari membencinya. Oh, lihat mereka, lihat keadaan mereka. Nggak mau sibuk dengan dengerin orang lain. Musuh-musuh mereka tarik. Ini adalah Nabi Muhammad SAW, ajaran Rasulullah. Bagaimana Nabi ketika di Taif. Di Taif ini pelajaran berat. Ini menunjukkan ajaran Nabi Muhammad. Di Taif Nabi dihina. Di Taif Nabi dicaci maki. Di Taif Nabi dilempar sampai keluar darah. Tahu nggak kejadian Taif saat itu diriwayatkan di dalam kitab? Ketika Nabi terlempar dengan darah di kening beliau, kening yang setiap hari buat sujud mendoakan kita supaya tidak masuk satupun umatnya dalam api nerakanya Allah. Kening yang selalu sujud kepada Allah, kening yang bersih, kening yang indah, kening yang wangi, kening yang putih, terkena lemparan batu dan berdarah. Saat keluar darah, Nabi Muhammad tadah darahnya, dipegang di tangan sucinya beliau. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau pegang? Apa jawabannya Nabi Muhammad? Kalau seandainya darah ini menetes di muka bumi, demi Allah, bumi akan murka dan saya tidak bisa menahan murkanya bumi. Saya nggak mau bumi murka. Ini musuh ngelempari Nabi. Ini ajaran Nabi Muhammad. Nabi-nabi lain ketika sudah umatnya, ketika umat sudah melampaui batas, nabi-nabi lain berdoa, ya Allah hancurin umat saya. Betul nggak? Betul nggak? Nabi Nuh
Ketika umatnya diajak masuk Islam, didakwah, nggak ada yang mau. Nabi Nuh sudah sabar ratusan tahun dakwah. Apa kata Nabi Nuh kepada Allah? Ya Allah, hancurkan, ini orang nggak mau kasih hidayah. Dia orang nggak mau menyembah Engkau. Habiskan, habis di bumi. Nabi Lut ketika umatnya melakukan homo, ditegur, dimarahi, diusir Nabi Lut. Apa kata Nabi Lut? Ya Allah, hancurkan kaumku, sudah melampaui batas. Semua nabi ketika umatnya melampaui batas minta sama Allah untuk dihancurkan. Nabi Musa ketika Fir'aun melampaui batas, Fir'aun melampaui batas. Bahkan saat itu ada kejadian hikmah. Saat Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, lihat nih Allah Maha Rahmannya, Maha Rahimnya. Saat Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, Fir'aun memanggil Nabi Musa 70 kali untuk minta tolong kepada Nabi Musa. 70 kali, tapi tidak ditoleh oleh Nabi Musa. Apa kata Allah dalam memberikan wahyu kepada Nabi Musa? Ini Allah nih, Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, saya Tuhan kalian yang mulia, yang agung, yang tinggi. Apa kata Allah mengilhamkan Nabi Musa? Wahai Musa, kalau seandainya Fir'aun saat itu memanggil namaku sekali saja dengan panggilan kepadaku, maka aku akan selamatkan dia dari tenggelamnya tersebut. Ya Allah kita, Tuhan kita. Ada Tuhan sehebat Tuhan kita. Musuhnya yang mengaku Tuhan sampai segitunya Allah mengilhamkan Nabi Musa. Kalau seandainya Fir'aun manggil namaku sekali saja, dia manggil namamu 70 kali kamu tidak tolong, memanggil namaku sekali kata Allah, maka saya akan jawab, saya akan tolong Fir'aun tersebut. Dan kita minta sama Allah sedikit, kita ragu sama Allah. Ketika belum dikabulkan kita ragu, kenapa ya Allah begini, kenapa begitu? Padahal kita punya Allah luar biasa. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ayo jadikan renungan. Ini kisah, jadikan renungan buat kita. Intinya, sebelum saya tutup, ayo intinya kita jaga ukhuwah Islamiyah. Ini yang terpenting. Allah sudah nyatukan kita. Kita sebagai ikhwan, saudara. Jangan kita hancurkan. Jangan kita rusak persaudaraan yang Allah talikan, ikatkan kepada kita melalui lisan Nabi Muhammad. Al-Muslim, akhul Muslim. Sesama Muslim adalah saudara. Jangan kita putus tali persaudaraan tersebut gara-gara hal-hal yang duniawi, gara-gara hal yang sementara. Tahu nggak? Kalimat qati'ur rahim, memutus silaturahmi, ini ada dua kalimat. Qati, terputus atau memutuskan. Ar-Rahim, ini kasih sayang. Betul nggak? Tahu nggak? Memutus silaturahmi artinya memutus kasih sayang Allah. Betul nggak? Ini bisa diartikan lagi kalau didasarkan lagi, maksudnya memutus silaturahmi ini yang kalau lebih dalam lagi, ini rahim ini satu rahim, saudara, satu kandungan. Ya, bisa. Ini yang lebih spesifikasi, yang lebih mendalam lagi, ini qati rahim ini artinya memutus silaturahmi, memutus hubungan saudara satu kandung. Saya mau tanya, biasanya terputusnya gara-gara apa? Warisan. Betul? Betul nggak? Bayangkan dia berani memutuskan kasih sayang Allah gara-gara duit yang sementara. Betul? Duit 1 M, 1 triliun habis. Oh nggak habis Beb, saya bisa begini ya. Lu mati nggak dibawa itu 1 triliun. Lu putusin kasih sayang Allah, lu putusin kasih sayang Allah gara-gara duit. Ini orang waras apa enggak? Gara-gara duit 100 M anggap dah, Beb abang saya nggak mau dibagi Beb, nggak mau ngalah begini, saya nggak terima, saya mau mutusin hubungan saudara saya nggak mau kenal, didolim gara-gara duit. Diambil. Ada Allah, dia ngambil hak antum, nanti Allah yang menyelesaikan, nggak perlu kita mutus silaturahmi, Allah yang balas. Tahu nggak Bu, kalau kita ada yang berbuat dolim terus kita sabar, kita tidak membalas perbuatan dolim tersebut, maka Allah akan menyiapkan orang yang dolim untuk mendolimi dirinya. Kalau Allah yang balas enak gak?
lebih besar kalau Allah yang balas. Kalau kita sudah balas, Allah lepas tangan. Orang dolim sama kita, kita sudah balas dolimin, Allah lepas tangan, sudah selesai, nol. Tapi kalau kita sabar, Allah siapin orang dolim juga untuk mendolimi dirinya. Selesai kalau Allah sudah nyiapin orang dolim, habis kita. Betul? Maka sabar. Yang dimuliakan oleh Allah. Ini pesan dari Al-Faqir. Mudah-mudahan kita di bulan Syawal ini dan sampai bulan Ramadan nanti kelak, insya Allah tahun depan kita tetap istiqomah di dalam ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ayo, jadikan peringatan Khol ini menjadi peringatan di dalam diri kita akan kematian akan dekat. Kematian dekat di sisi saya. Kematian itu setiap saat mendatangi saya. Kematian itu setiap detik akan datang kepada diri saya. Persiapkan tentang kematian. Dan terakhir, jaga ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai kita mau dipecah belah gara-gara hal dunia, gara-gara hal masalah sepele, gara-gara hal yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah ketika kita bisa meninggalkan itu semua, bisa istiqomah di dalam ibadah, kita bisa menjalin silaturahmi, maka insyaallah kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.